SM Store, amanah dalam muamalah. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dimudahkan, kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja' rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang seputar tayamum. Dan juga yang spesial pada malam hari ini yaitu kita telah memasuki bulan Rajab, yang dimana bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Ramadan, ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Sehingga amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan di bulan Rajab insyaallah pahalanya lebih besar dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan di luar bulan Rajab, di luar bulan yang mulia. Begitu pula maksiat atau dosa atau kezaliman yang dikerjakan di bulan Rajab atau bulan mulia yang lainnya, maka dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan pada sore hari ini berupa menuntut ilmu, mudah-mudahan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan menuntut ilmu yang kita lakukan di luar bulan-bulan mulia seperti bulan Rajab. Kita masuk kepada pembahasan tentang tayamum. Tayamum dari segi bahasa artinya al-qasdu. Tayamum itu dari segi bahasa artinya adalah tujuan, memiliki tujuan atau maksud. Memiliki tujuan atau maksud. At-tayammumu lughatan al-qasdu, yaitu seseorang memiliki tujuan atau maksud-maksud tertentu. Kemudian tayamum dari segi syar'i, dari istilah syariat, beliau mengatakan, penulis atau pensyarah buku ini, isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini biniyatin badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghusli udwin bi syara'ita makhsusah. Tayamum dari segi istilah adalah menggunakan debu yang suci, menggunakan debu yang suci untuk wajah dan kedua tangan, dengan disertai niat sebagai pengganti dari wudu atau mandi besar dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, kami ulangi, tayamum dari segi istilah, tayamum dari segi istilah yaitu menggunakan debu yang suci untuk wajah dan kedua tangan, diiringi dengan niat sebagai pengganti wudu atau mandi besar dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini definisi tayamum dari segi syar'i atau dari definisi istilah. Nanti akan dijelaskan tentang syarat-syaratnya apa sama Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala. Dalilnya mana? Dalil tentang disyariatkannya tayamum adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-43. Surat An-Nisa ayat ke-43, yaitu Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, apabila kalian sedang sakit atau sedang bepergian, kemudian salah seorang di antara kalian selesai buang air besar, selesai membuang hajat atau berhubungan dengan istrinya, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, kata Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu, maka lakukan tayamum.
sa'idan thayyiba, dengan debu, dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan usaplah dengan debu itu wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha memaafkan dan Maha memberikan ampunan. Dalam ayat ini para jamaah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman apabila mereka terkena hadas kecil seperti selesai buang air kecil, buang angin atau buang air besar, atau selesai berhubungan suami istri, kemudian gak ada air untuk mandi, gak ada air untuk wudu, maka Allah perintahkan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka lakukanlah tayammum dengan tanah atau debu yang suci. Ini dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya ibadah yang namanya tayammum. Ya, tayammum ini pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi besar apabila seseorang itu tidak mendapatkan air. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran, dan dijadikan bumi ini, kata Nabi, masjid, tempat untuk sholat. Ya, jadi seseorang itu boleh sholat dimanapun karena bumi ini dijadikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali tempat-tempat tertentu seperti kuburan, kamar mandi, yang nggak boleh sholat di situ. Kemudian wa turbatuha tahuran, dan dijadikan tanah itu suci. Ya, jadi tayamum ini bisa dikatakan khusus untuk syariat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada syariat-syariat pada nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, di sini beliau mengatakan, pensyarah buku ini, wat tayammumu rukhsatun minallahi ta'ala li ibadihi taisiran lahum wa huwa min khasa'isi hadhil ummah. Tayammum ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keringanan kepada umat Islam, memberikan kemudahan kepada kaum muslimin dan muslimah ketika mereka enggak punya air untuk wudu, enggak punya air untuk mandi, maka silakan untuk tayamum. Maka ini kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seseorang nggak ada alasan untuk nggak sholat. Saya nggak punya air, saya nggak bisa wudu, saya nggak perlu sholat. Oh tidak, ada tayamum, tayamum. Saya lagi sakit, nggak boleh kena air, maka saya nggak perlu sholat. Oh nggak bisa. Anda bisa tayamum, dan sholat ini tetap wajib bagi Anda. Selama akal itu masih sehat, sholat ini tetap wajib, tetap harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Wa huwa min khasa'isi hadhil ummah, dan tayamum ini merupakan kekhususan umat Islam. Ya, jadi syariat tayamum ini enggak ada di syariat-syariat terdahulu. Adanya cuma di syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian at-tayammum, syariat tayammum fi sanati sadisati minal hijrah. Tayamum ini disyariatkan di tahun ke-6 setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Tayamum ini disyariatkan di tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Itu tadi definisi tayamum dari segi bahasa dan dari segi istilah. Kemudian dalil disyariatkannya tayamum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk kepada perkataan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'. Syarat diperbolehkan tayamum itu ada 5. Syarat diperbolehkannya tayamum itu ada 5 menurut madhab Syafi'i. Wujudul udri bisafarin au maradin. Yang pertama, syarat orang itu boleh tayamum, yang pertama adanya
uzur berupa safar atau sakit. Adanya uzur berupa safar atau sakit. Ya, sebagaimana tadi dalam Al-Qur'an, falam tajidu, sebagaimana dalam Al-Qur'an tadi, wa in kuntum mardo au ala safar. Ketika kalian sakit, misalnya nggak boleh kena air, atau kalian sedang bepergian, kemudian kalian nggak dapat air, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tayamum. Jadi seseorang itu baru boleh tayamum ketika adanya uzur, seperti safar atau orang itu sakit. Sehingga kenapa kok safar? Karena terkadang, khususnya di zaman dulu, orang itu kalau safar itu dia bawa bekal air dalam perjalanan. Kemudian air ini cukup untuk minum, atau untuk minum dirinya sendiri, cukup untuk minum hewan tunggangannya. Sehingga kalau air ini untuk wudhu atau mandi nggak cukup, tidak cukup. Ya, safar zaman dahulu beda dengan safar zaman kita. Zaman dulu kalau safar itu, kalau di tengah jalan kehabisan air ya sulit. Mau beli nggak ada yang jualan, ya. Mau cari sumur mungkin juga jauh. Nunggu hujan turun mungkin juga nggak jelas kapan hujan itu turun. Maka ketika orang itu safar, kemudian dia punya hadas kecil atau hadas besar, dan dia tidak memiliki air untuk wudhu atau mandi, dalam hal ini dia boleh untuk melakukan tayamum. Kemudian marad, masih yang pertama ini ya, kemudian sakit. Ya, orang sakit itu terkadang menurut para dokter ada penyakit-penyakit ketika orang itu dirawat dia nggak boleh kena air, dia tidak boleh kena air. Maka dalam hal ini orang yang sakit dan nggak boleh kena air dalam waktu tertentu, misalnya sampai dia sembuh, maka dia boleh untuk bertayamum. Orang ini boleh bertayamum sampai dia diberikan kesembuhan, kemudian dia kembali untuk wudhu atau mandi. Ya, ini keadaan yang pertama atau syarat yang pertama ketika seseorang itu boleh tayamum dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit. Adapun kalau safar tadi ya, misalnya safar di zaman kita, alhamdulillah sekarang mudah, tapi katakanlah orang itu dia sedang di atas pesawat atau di atas kereta atau di atas bis, kemudian di dalam bis itu nggak ada toilet, di pesawat itu nggak ada toilet, nggak ada air untuk wudhu, ya. Kemudian ada orang jualan air, kita harus beli air. Kita harus beli air dulu selama harganya normal. Harganya normal dalam artian kita masih mampu untuk membelinya. Jadi tayamum ini bisa dikatakan itu pilihan terakhir. Kalau orang safar, dia nggak bawa air, kemudian dia butuh untuk wudhu, maka dia harus beli air untuk bisa wudhu itu. Dia harus beli air untuk wudhu secukupnya. Wudhu itu kan nggak harus 3 kali ya, sekali saja cukup, yang penting sah. Kemudian dia sholat. Ya, terkadang ada misalnya bis atau mungkin kereta atau mungkin pesawat ada toiletnya tapi airnya habis. Airnya itu habis. Dan kita belum sholat, sedangkan kita punya hadas, misalnya habis buang angin. Kalau memang ada yang jualan, kita beli dulu, kita gunakan untuk wudhu. Baik, kemudian yang berikutnya, di antara syarat dibolehkan tayamum menurut mazhab Syafi'i, kata beliau, wa dukhuli waqti sholat, sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Jadi katakan begini, orang ini sakit, kemudian dia sekarang zuhur itu jam 12 kurang seperempat waktu zuhur ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Maka orang yang sakit ini dia baru boleh tayamum ketika sudah azan zuhur. Kalau belum azan zuhur, orang ini tayamum, maka tayamumnya tidak sah.
Kalau tayamumnya tidak sah, sholatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nunggu azan dulu. Nunggu azan, nunggu waktu masuknya waktu sholat, kemudian dia tayamum, baru dia mengerjakan sholat. Ya, baru dia mengerjakan sholat. Dan satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat fardu. Satu tayamum itu untuk satu kali sholat fardu. Dengan sholat fardunya satu kali, misalnya duhur. Setelah sholat duhur, kemudian mungkin orang ini mau sholat ba'diyah, ya silakan, sholat sunnah nggak masalah. Tapi nanti waktu asar, dia harus tayamum lagi. Walaupun tayamum untuk sholat duhur belum batal. Walaupun tayamumnya tadi untuk sholat duhur dia belum batal, untuk sholat asarnya nanti bagi orang yang sakit yang nggak boleh kena air. Kemudian kalau dia orang ini mau sholat asar, nunggu waktu asar masuk, dia tayamum lagi, kemudian dia baru sholat asar. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat fardu, sholat wajib. Adapun sholat sunnah silakan, beberapa kali sholat sunnah tidak masalah, tidak dipermasalahkan. Ini tadi syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Abu Suja rahimahullahu taala, di antara syarat boleh tayamum wa talabul ma. Ya, wa talabul ma. Maksudnya yang ketiga ini harus berusaha cari air. Harus berusaha cari air dulu. Ya. Jadi seseorang itu kalau dia safar, kemudian dia nggak punya air, atau seperti yang kita katakan tadi, dia masuk ke toilet yang ada di kereta atau toilet yang ada di bis atau pesawat, ternyata airnya habis, maka orang ini nggak boleh langsung pasrah, wis saya tayamum aja, tidak, tapi dia harus nyari. Kalau kereta itu kan ada beberapa gerbong misalnya ya, cari ke gerbong yang sebelahnya, mungkin ada di situ ya. Atau kalau di pesawat itu mungkin nggak tahu ada beberapa toilet, kalau ada toilet yang lain kita cari, kita tanyakan ke pramugarinya ya. Atau kita usaha beli air, itu seperti yang kita katakan tadi ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, orang itu nggak boleh langsung asal-asalan tayamum. Dia harus berusaha dulu cari air, entah itu cari ke toilet yang lain, atau mungkin beli, atau mungkin minta sebelahnya kalau punya air yang cukup, ya mungkin tetangganya yang safar, sama-sama penumpang, maka boleh. Ya kita usaha, yang penting kita usaha. Ya ini yang penting kita usaha. Dan juga ketika orang itu sakit, maka ini ditanyakan dulu sama dokternya. Kalau saya sakit ini boleh nggak ketika saya masih wudu? Kalau boleh sama dokter ya wudu dulu, jangan langsung tayamum. Jangan langsung tayamum. Jadi perlu kehati-hatian ya. Dalam ini bukan berarti kita menyulitkan, tidak. Tapi memang seorang muslim dan muslimah itu perlu kehati-hatian. Kalau memang kita sakit, misalnya dirawat inap atau rawat jalan, kita tanyakan dulu ke dokternya, ini saya masih boleh wudu enggak? Kalau masih boleh wudu ya wudu dulu. Jangan kita langsung pasrah untuk tayamum. Atau misalnya ketika orang itu rawat inap di rumah sakit, kemudian dokter masih mengatakan masih boleh kena air, boleh wudu. Mungkin ada orang pasien itu kan kesulitan ya, bolak-balik kamar mandi, wudu itu kan sulit. Kalau pasien ini ada yang menunggu, para jemaah, kalau ada yang menunggu keluarganya atau siapalah, maka yang menunggu ini bisa mewudukan orang yang sakit ini, mewudukan. Bisa mewudukan, nanti cari air di nampan gitu ya, di baskom kecil atau di ember atau timba, ambil air secukupnya, kemudian kita wudukan. Kalau pasien ini pakai infus, maka yang ada infusnya jangan dikenakan air, bagian bawahnya saja. Pokoknya semuanya kena air. Bagian-bagian wudu ini kena air sampai kedua kaki itu kita bantu saudara kita yang sakit ini sampai dia bisa wudu. Kalau memang dokter mengatakan orang ini nggak boleh kena air, ya sudah tayamum. Kalau orang ini masih bisa tayamum sendiri ya tayamum sendiri. Kalau nggak bisa ya ditayamumkan sama orang yang menunggu pasien tersebut. Ya, ini
ini adalah yang ketiga, wa talabul ma, harus usaha cari air. Kemudian yang keempat syarat-syarat tayamum, kata Al-Imam Abu Syuja dalam mazhab Syafi'i, kata beliau, wa ta'adduru istimalihi wa zuhu ba'da talab. Yang keempat adalah orang yang kesulitan menggunakan air atau kesusahan mencarinya, atau ada air tapi sedikit dan tidak cukup. Jadi begini, yang keempat ini gambarannya begini. Orang itu punya air, tapi dia kesulitan untuk menggunakan air. Entah itu karena sakit, ya, atau misalnya cuaca dingin. Jadi cuaca ini dingin, dan orang ini nggak punya kompor untuk manaskan air, atau nggak punya alat untuk memanaskan air. Dan orang ini kalau memaksakan diri wudu dengan air yang dingin, orang ini mungkin bisa mati. Kan ada orang itu mati kedinginan, kan ada ya, mati karena kedinginan. Atau mungkin kalau dia paksakan wudu dengan air dingin, dia sakit, dia jatuh sakit parah mungkin. Maka dalam keadaan ini, maka ini masuk poin yang keempat, wa ta'adduru istimalihi wa zuhu ba'da talab. Ya, jadi cuacanya dingin, kemudian orang ini nggak punya pemanas, nggak punya kompor untuk memanaskan air wudu atau mandi, maka orang ini boleh untuk tayamum. Ya, untuk tayamum dengan satu kali tayamum, satu kali sholat fardu. Ya, ba'da talab, atau kesusahan mencari air. Jadi kalau orang tadi sudah berusaha cari air nggak dapat, mau beli nggak ada yang jualan, dia lihat penumpang kanan penumpang kiri nggak ada yang punya air, maka kalau sudah berusaha mencari air kemudian tidak ada atau tidak mendapatkan, maka silakan untuk tayamum. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara syarat tayamum, dibolehkan tayamum, wat turabut tahiru lahu ghubarun fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Yang kelima syarat dibolehkan tayamum itu ada debu atau tanah yang suci. Ya. Kalau tanah yang ada debunya, fa in khalatahu jissun, kata Al-Imam Abu Syuja dalam mazhab Syafi'i, kalau tanah ini tercampur dengan kapur atau tercampur dengan pasir, lam yujzi, maka ini tidak boleh digunakan untuk tayamum. Jadi harus benar-benar tanah, ya, ambil tanah, kemudian di situ tanah ada debunya, kita gunakan untuk tayamum. Kalau orang sakit bagaimana? Orang sakit bisa diambilkan tanah, cari, wadahi di plastik, kemudian wadahi di piring kecil, kemudian kasihkan orang yang sakit itu untuk bisa tayamum. Ini untuk bisa tayamum. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Karena kita lagi bahas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mensyaratkan kalau orang itu tayamum harus dari tanah yang suci. Kemudian di situ ada debunya. Jadi nggak boleh tanah yang berpasir, nggak boleh dari tanah liat, ya, atau dari batu-batuan yang semacam ini, nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain seperti mazhab Hambali, itu yang penting dengan permukaan tanah itu boleh. Jadi misalnya di tembok, ya. Jadi kalau orang sakit itu dia nggak ada yang membawakan tanah. Orang sakit pasien nggak ada yang jenguk. Yang jenguk mungkin cuma sebentar, ya, pasien sebatang kara gitu, ya, nggak ada yang urus. Maka dia boleh menepukkan kedua telapak tangannya di tembok yang dekat sama dia, ditepukkan, kemudian dia tayamum. Ini menurut mazhab Hambali itu boleh. Tembok, ya, tembok itu kan masih ada debu-debunya kadang, ya, ada debunya, itu boleh. Atau kasur misalnya, kasur tempat dia duduk, tempat orang ini dirawat, kalau di situ ada debu-debunya, boleh dia tayamum dengan di situ. Ini mazhab Hambali. Beda dengan mazhab Syafi'i, harus dengan tanah yang di situ ada debunya, yang harus suci. Ini tadi syarat-syarat tayamum menurut mazhab Syafi'i ada 5. Kemudian kita lanjutkan faraidut tayammum. Fardu hal-hal yang wajib diperhatikan ketika tayamum.
hal-hal yang wajib kita perhatikan di saat tayammum, hal-hal yang harus dilakukan di saat tayammum. Ini katanya seperti itu. Beliau mengatakan wa faraiduhu arba'atu asya. Kewajiban yang harus diperhatikan dalam tayamum itu ada 4. Kalau syaratnya tadi ada 5, maka kewajiban di saat tayamum, fardu-fardunya itu ada 4. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu dengan niat. Yaitu dengan niat, harus diiringi dengan niat. Di sini pensyarah mengatakan wa takunu inda massi syai'in minal wajhi ka'an yaqul nawaitu istibahatas salati wa mahalluhal qalbu wa talaffudu lit ta'kid. Jadi seseorang yang tayamum ini harus ada niatnya. Dan niat ini dalam hati. Niat ini dalam hati. Dan memang dalam mazhab Syafi'i niat ini boleh dilafadzkan, boleh diucapkan, tapi tidak dikeraskan. Ya, nawaitu. Jadi dilafadzkan tapi tidak harus dikeraskan sampai orang sebelahnya itu dengar, tidak. Walaupun menurut pendapat yang kuat yang namanya niat ini hanya dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Tidak perlu diucapkan dengan lisan. Yaitu orang yang tayamum di dalam hatinya dia niat, dia tayamum ini untuk mengerjakan ibadah sholat. Ya, karena di antara syarat sahnya sholat itu adalah bersuci. Dan bersuci ini bisa dengan air, bisa dengan debu. Kalau nggak bisa dengan air, maka bersuci ini bisa dengan debu, yaitu dengan tanah yang suci. Ini yang pertama. Ya, fardu ketika tayamum itu adalah harus ada niat. Kalau nggak ada niat maka tayamumnya tidak sah. Yang kedua, di sini penulis pensyarah mengatakan sebelum yang kedua, idana wal insanu bitayammumil fardhu jazalahu an yusalli nafla amma idza nawa istibahata sholatin nafli lam tasih sholatul fardhi bihi. Di sini pensyarah mengatakan kalau orang itu tayamum, kemudian dengan tayamum itu dia niat sholat sunnah. Jadi misalnya begini, orang itu dia lagi sakit, dia dirawat inap, dia nggak boleh kena air. Orang ini mau sholat tahajud, sholat malam, dia mau sholat tahajud, akhirnya dia tayamum. Dia tayamum, kemudian dia sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, ternyata dia ingat dia belum sholat isya. Ternyata dia belum sholat isya karena ketiduran, habis minum obat, ketiduran, ngantuk, bangun-bangun dia maunya sholat tahajud. Dia lupa kalau belum sholat isya. Setelah sholat tahajud ternyata dia ingat, oh saya belum sholat isya. Akhirnya dia harus tayamum lagi untuk sholat isya. Nggak boleh dia tayamum ketika sebelum sholat tahajud dia tayamum, karena memang niatnya mau sholat tahajud, itu sunnah. Ternyata dia ingat dia belum sholat isya, dan dia baru ingat setelah dia sholat tahajud. Maka kalau orang ini, kasus seperti ini, kalau dia mau sholat isya, dia harus tayamum ulang, tayamum kedua, ke tayamum yang lain. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i ini dalam sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah buku ini. Ini masalah niat. Kemudian yang kedua, di antara kewajiban dalam tayamum wa mashul wajhi, yaitu mengusap wajah. Ya, mengusap wajah. Ini harus. Jadi seseorang itu tayamum, dia punya tanah di depannya, ditepukkan kedua telapak tangannya ke tanah gini ya. Kemudian dia mengusap wajah. Ya, dia mengusap wajah. Yang wajah ini kan kita jelaskan ketika masalah wudu ya. Wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu sini ya, sampai ke bawah sini. Ini wajah. Kemudian kalau ke samping dari daun telinga di sini, pokoknya tempat anunya telinga sini sama sini. Ini semuanya kena debu atau tanah, ya. Jadi kita tepukkan telapak tangan kita ke tanah atau ke dinding, misalnya kalau kita menurut mazhab yang lain ke tembok, kemudian kita tiup sedikit, kemudian kita usapkan ke seluruh wajah.
semuanya kena, semuanya terkena usapan. Kemudian ini fardu yang kedua, yaitu mengusap seluruh wajah dengan tanah atau debu yang kita tepukkan dengan kedua telapak tangan kita. Kemudian yang ketiga, kata beliau, kata Al-Imam Abu Syuja rahimahullah, wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Ya. Mengusap kedua telapak tangan sampai siku-siku. Ya, sampai siku. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, setelah seseorang itu mengusap wajah ketika tayamum, maka dia mengusap seluruh tangannya sampai ke siku-siku. Mulai dari sini sampai ke siku, ya, kemudian kembali ke depan. Ini sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri juga sama, seluruh tangan sampai siku-siku. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i, harus dilakukan. Ya, setelah mengusap wajah, semua wajah ini kena, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku seperti wudu, persis seperti wudu. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan seperti itu? Karena dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, at-tayammumu dorbatan. At-tayammum itu 2 kali pukulan. 1 kali pukulan itu untuk wajah, kemudian mukul tanah lagi untuk kedua tangan sampai siku-siku. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi. Namun hadis ini menurut para ulama adalah hadis yang lemah. Sampai Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar ini beliau Syafi'i, beliau bermadzhab Syafi'i, itu melemahkan hadis ini. Ya. Tapi kalau kita ikut mazhab Syafi'i, ya kita lakukan sampai ke siku gini. Adapun mazhab yang lain di luar mazhab Syafi'i itu cukup 1 kali pukulan untuk wajah, kemudian telapak tangan yang luar gini saja. Ya, kemudian seperti ini, itu sudah cukup, sudah sah. Ya, sudah cukup. Karena ada hadis yang lebih sahih, ada yang hadis yang sahih yang menjelaskan akan hal ini. Ya, jadi 1 kali pukulan, kemudian untuk mengusap wajah, kemudian telapak tangan bagian luar. Sudah gitu saja, selesai. Kemudian dia bisa sholat. Ya. Kemudian yang keempat, di antara hal-hal yang wajib ketika tayamum adalah berurutan. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu harus urut. Enggak boleh seseorang itu tayamum tangannya dulu baru wajahnya. Ini enggak boleh. Enggak sah tayamumnya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Harus urut. Wajah dulu baru kedua tangan. Ya, ini at-tartib. Bahkan di sini pensyarah buku ini mengatakan yusannu nasul khatim fil darbatil ula limasil wajhi wa yajibu nasul khatim fil darbatis tsani. Jadi kalau orang itu pakai cincin, maka hendaknya cincinnya dilepas. Kalau dia tayamum, cincinnya dilepas baru dia menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian diusap ke wajah sama kedua tangan. Ini kalau pakai cincin, dilepas dulu cincinnya baru dia tayamum, supaya benar-benar semua telapak tangan ini kena tanah, ya, kena debu atau kena tanah yang suci yang digunakan untuk tayamum. Kemudian sunnah-sunnah ketika tayamum dan pembatal tayamum. Sunnah-sunnah ketika tayamum dan pembatal tayamum. Kata Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala, wa sunanuhu salasatu asya. Sunnah-sunnah ketika tayamum ada 3. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Jadi seseorang sebelum dia menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah atau ke dinding, tapi kalau mazhab Syafi'i harus ke permukaan tanah. Jadi kalau nggak bisa ke tanah, kita ambilkan orang yang sakitin tanah yang ada debunya situ, kemudian kita taruh di piring. Maka sebelum kita menepukkan, kita baca bismillah. Ya, bismillah, kemudian kita tepukkan, baru kita usap ke wajah. Ini sunnah. Jadi mengucapkan atau membaca bismillah. At-tasmiyatu fi awwalihi.
Yang kedua, di antara sunnah-sunnah ketika tayamum para hadirin sekalian, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum anggota tubuh yang kiri. Jadi kalau tayamum itu kan cuma dua anggota tubuh, yaitu wajah dan kedua tangan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, yang disunnahkan ketika tayamum, setelah kita tepukkan tangan gini ke tanah, kemudian wajah, tepuk lagi kedua kalinya, kita dahulukan yang kanan dulu. Kalau mazhab Syafi'i kan tadi harus sampai ke siku ya. Jadi sebelah kanan dulu, baru ke tangan yang sebelah kiri. Ini sunnah. Seandainya orang itu yang kiri dulu, baru yang kanan, maka tidak masalah. Tayamumnya tetap sah. Karena ini adalah sunnah, mendahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Yang ketiga, kata beliau, di antara sunnah-sunnah tayamum wal muwalat. Muwalat ini berkesinambungan. Berkesinambungan itu tidak ada jedahnya ya. Jadi kalau kita contohkan orang yang sakit, ya karena orang nggak ada air itu jarang di perkotaan, di tempat kita orang nggak dapat air itu jarang terjadi. Walaupun bisa saja terjadi. Orang sakit, kemudian dia tayamum, dia baca Bismillah, kemudian dia tepukkan telapak tangannya ke tanah, ya kemudian dia usap wajahnya. Selesai mengusap wajah, ternyata ada telepon masuk, kemudian orang ini telepon, lama teleponnya. Maka ini kemudian orang ini setelah telepon selesai, kemudian dia melanjutkan mengusap kedua tangannya. Maka ini hendaknya tidak dilakukan. Ya walaupun sah tayamumnya, tapi al-muwalat itu yaitu secara langsung. Habis mengusap wajah, langsung kita mengusap kedua tangan sampai siku. Kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab yang lain seperti Imam Hambali cuman sampai pergelangan tangan. Ini harus segera dilakukan. Tidak perlu ada jedahnya. Jadi ini tiga sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Suja ketika beliau menjelaskan tentang sunnah-sunnah tayamum. Ya. Dan sunnah-sunnah yang lain yang disebutkan oleh pensyarah buku ini, di antara sunnah-sunnah yang lain yaitu meniup tanah tadi ya. Jadi kita tepukkan telapak tangan ke tanah, kemudian kita tiup. Ini sunnah. Ditiupkan baru dipakai untuk tayamum. Ini sunnah. Kemudian wa tafriqul asabi. Tafriqul itu membuka jari jemari ya, membuka. Jadi jangan gini, tayamum jangan gini. Jadi dibuka. Ya. Kalau kita mazhab Syafi'i, maka sampai jadi ininya dibuka, diusap gini sampai siku, kemudian kembali ke atas. Jangan begini. Walaupun gini tetap saya, tapi disunahkan dibuka, jari jemarinya dibuka kayak ini. Direnggangkan. Direnggangkan. Kemudian di antara sunnah-sunnah tayamum itu cukup satu kali. Satu kali pukulan, untuk satu kali usap dan satu kali mengusap kedua tangan. Ya, nggak perlu dua kali. Kemudian kita tepuk lagi dua kali usap, kemudian tepuk lagi untuk dua kali mengusap kedua tangan. Cukup hanya satu kali. Karena itu yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayamum cuma satu kali usapan, satu kali mengusap wajah, satu kali mengusap tangan, ya tangan sebelah kanan sama tangan sebelah kiri, ini cukup satu kali saja, tidak perlu lebih dari itu. Kemudian disunahkan juga bersiwak, ya karena tayamum ini pengganti dari wudu, maka sebagaimana sebelum wudu kita disunahkan bersiwak, membersihkan mulut, entah itu dengan kayu siwak atau dengan sikat gigi, dengan odol, maka kita disunahkan untuk hal itu sebelum tayamum. Ya sebelum tayamum. Ini tadi sunnah-sunnah ketika tayamum. Kemudian pembatalnya. Jadi tayamum ini ada pembatalnya. Sebagaimana wudu itu bisa batal, maka tayamum itu juga bisa batal. Mungkin adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan sedikit pembatal tayamum. Cuma sedikit. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit tentang pembatal tayamum. Yang pertama, kata beliau, walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya. Yang membatalkan tayamum itu ada tiga macam. Ada tiga hal.
Yang pertama, ma'a batalal wudu'a. Segala yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Segala sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Seperti buang air kecil, buang angin, buang air besar dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah kita bahas pada pembatal-pembatal wudu. Ya, segala yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum, karena tayamum adalah pengganti dari wudu. Sehingga kalau orang itu dia tayamum, kemudian dia sholat dan dia buang angin ketika sholat, maka tayamumnya batal. Dia tayamum, diulang lagi tayamumnya, kemudian dia sholat lagi dari awal. Kemudian yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah. Ya, dan melihat dan mendapatkan air ketika sebelum mulai sholat. Jadi misalnya begini, orang ini sedang safar, kemudian dia berusaha cari air, nggak dapat. Akhirnya ini sudah masuk waktu sholat, kemudian dia tayamum, dan sebelum dia takbiratul ihram, ternyata ada orang jualan air, atau tiba-tiba hujan. Ini belum takbiratul ihram, maka tayamumnya batal, dia harus wudu, karena belum mulai takbiratul ihram. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, kemudian orang ini tayamum, takbiratul ihram, ternyata hujan turun atau ada orang nawari air, maka dia tetap sholat, nggak perlu membatalkan sholatnya, karena dia telah melakukan apa yang diperintahkan. Dia nggak dapat air, dia sudah usaha, akhirnya dia tayamum dan dia mulai sholat. Ketika sholat sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan, kok tiba-tiba ada air, entah itu hujan atau ada orang yang jualan air, maka sholatnya tetap dikerjakan dan tidak perlu dibatalkan. Apalagi kalau orang itu sholatnya sudah selesai, dia sudah sholat duhur dengan tayamum, ternyata setelah sholat duhur hujan turun, maka tidak perlu lagi diulangi sholatnya, karena dia telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Orang ini nggak punya air, diperintahkan tayamum, sudah tayamum. Kalau sholatnya sudah selesai, maka sholatnya sah dan tidak perlu untuk diulang. Ya, begitu juga orang yang sakit. Orang yang sakit dia tayamum. Ketika sebelum dia takbiratul ihram, orang ini sakit. Sebelum takbiratul ihram, dokter datang. Dia mau sholat, ternyata dokter atau suster tiba lupa, sampai nggak wudu dah. Sampai sudah boleh wudu, maka tayamumnya batal. Orang ini harus wudu. Ya, orang ini harus wudu. Yang sebelumnya dia nggak boleh kena air, kemudian dia tayamum, dia menyangka nggak boleh kena air. Ternyata dokter sudah mengatakan boleh kena air, ternyata orang ini masih tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Dia harus berwudu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah waridah, yaitu orang yang murtad. Ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi memang murtad ini pembatal semua amalan, bukan hanya tayamum. Kalau orang itu habis tayamum kemudian dia tiba-tiba murtad dari Islam, maka tayamumnya batal. Ya, tayamumnya batal. Itu mungkin pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tayamum, mulai dari syarat-syaratnya, kemudian kewajiban-kewajiban saat tayamum, sampai sunnah-sunnah dan pembatalnya. Mungkin ada yang menambahkan atau yang bertanya, kami persilakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana tadi? Kalian kurang, iya. Atau jadi sampai ini lumpuh, nama juga, iya. Yang namanya belum, kemudian diperbolehkan dalam tadi, Iya. tapi Nggak bisa memukulkan ini ya Pak ya, telapak tangannya karena lumpuh ya. apakah boleh ayam itu tangannya mampu? Iya. Jadi kalau kita di mazhab Syafi'i, itu memang mazhab Syafi'i ini ketat. Harus dibawakan tanah atau debu, kemudian ditepukkan ke telapak tangan itu ya. Tidak boleh di atas kasur atau tembok dan sebagainya. Tapi kalau ada yang merawat atau yang menjaga, itu bisa ditayamumkan. Jadi kalau orang itu misalnya optama ya, atau misalnya dia sedang ada bagian tubuhnya itu yang lumpuh,
maka kalau orang yang menunggu itu bisa mentayamumkan. Ya. Iya, bisa tangan orang lain yang menunggu ini dia mentepukan ke tembok. Kalau kita di luar mazhab Syafi'i, tepukan di tembok. Kalau ada tanah ya tanah. Kemudian diusapkan ke wajah orang tersebut sama telapak tangannya. Ya, selesai itu silakan orang itu sholat sesuai dengan keadaannya. Sholatnya mungkin kalau memang nggak bisa duduk ya sambil tiduran. Nah ini diajarkan. Wallahu a'lam. Iya. Orang ini bermasalah, tapi karena suatu kesulitan pertanyaan, berubah madhab boleh bertanya. Jadi berubah madhab gitu Pak ya. Jadi madhab di sini kita belajar madhab Syafi'i itu bukan untuk suatu fanatik ya. Kalau memang dalam madhab Syafi'i itu memang disebutkan tayamum itu harus sampai ke siku ya. Tapi kalau kita lihat dalil yang disandarkan, yang dijadikan sandaran sama mazhab Syafi'i ini dalilnya lemah. Maka kita boleh untuk memilih mazhab yang lain yang itu dalilnya lebih kuat. Ya, lebih kuat. Misalnya mazhab Syafi'i itu harus tanah yang ada pasirnya di situ. Tapi mazhab yang lain karena di sini para ulama berbeda pendapat. Fatayamamu sa'idan thayyiba. Maksudnya sa'id dan thayyib ini apa? Itu para ulama khilaf di situ. Ada yang mengatakan yang penting permukaan tanah, permukaan bumi, entah itu batu yang ada anunya boleh. Jadi karena khilaf dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala fatayamamu sa'idan thayyiba, disinilah terjadinya khilaf di situ. Maka kalau memang kita kesulitan dalam menerapkan suatu mazhab, maka kita bisa menerapkan mazhab yang lain, yang penting ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya atau ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi begini para jamaah, kita belajar mazhab Syafi'i bukan untuk fanatik ya. Karena kita mengenal mazhab Syafi'i begini, kemudian kita lihat dalilnya. Kalau memang dalil yang dijadikan sandaran mazhab Syafi'i ini dalilnya lemah, atau misalnya hadisnya hadis lemah, maka kita cari mazhab yang lain yang memang itu hadisnya lebih kuat atau sahih dan yang semisalnya. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Boleh. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya kira cukup para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kami bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pekan berikutnya apabila tidak ada halangan kita akan membahas tentang mengusap di atas perban. Ya. Jadi kalau orang itu dirawat pakai perban, pakai chips, ya. Kemudian bagaimana cara bersucinya insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sama kita lanjutkan tentang mengenal najis, apa saja yang najis dalam Islam, benda-benda apa saja yang najis, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, kurang banyak saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.